Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Balik lagi dengan gue Dito di channel Mahasiswa Siluman. Ngomong-ngomong soal mendaki nih, apa sih kebiasaan kalian pas mendaki? Dengerin musik, bercanda sama temen, teriak-teriak nggak jelas, atau yang anteng ayem selama pendakian? Ya pasti banyak lah ya, tiap orang pasti beda-beda. Tapi mungkin bagi kalian yang sering melakukan hal-hal aneh di gunung, perlu berpikir kembali sebelum bertindak. Jika nggak mau kejadian sama seperti yang terjadi pada kisah kali ini, di mana dalam cerita ini pendaki bernama Vika diganggu dan bahkan kesurupan karena merusak pohon dan meludah sembarangan di gunung. Jadi bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja ke cerita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini ya, biar kita lebih semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Pasang earphone-mu, siapkan tempat dan posisi yang nyaman, dan selamat mendengarkan. Tanggal 16 Agustus tahun 2017 tepatnya, pada ulang tahun kemerdekaan, sekaligus ulang tahun perkawinan sepasang suami istri, sebut saja Leni, merencanakan pada suami, sebut saja dia Ferdi. Mereka berencana untuk mendaki ke sebuah gunung yang ada di Bogor, tepatnya di Gunung Salak via Cidahu. Ya, yang suami pun sebenarnya sempat keberatan waktu itu, karena kan Gunung Salak itu udah jalurnya curam. Pokoknya nggak jauh beda kalau ke Gunung Ciremai via Linggarjati. Mungkin maksud Ferdi daripada jauh-jauh ke Gunung Salak, mending ke Gunung Ciremai. Tapi Leni pinginlah merayakan ulang tahun kemerdekaan sekaligus ulang tahun perkawinan mereka. Jadi sekali-kali ingin mendaki jauh. Singkat cerita, setelah Leni dan Ferdi mengajak teman mereka, yaitu sebut saja Sidik, Denny, Vika, dan Dion, buat mendaki Gunung Salak. Mereka pun akhirnya membuat grup WhatsApp yang judul pendakiannya 17 Agustus. Setelah membuat grup, Leni pun menulis di grup untuk merencanakan persiapan perlengkapan. Isinya seperti ini. Hey, gimana nih? Udah siap belum buat peralatan buat mendaki? Sip dong, udah semua. Tapi nggak tahu tuh anak yang lain gimana. Udah dong, kita tinggal cus aja sih. Kalau aku sih udah siap. Cuman orang tua aku kayaknya nggak ngizinin deh kalau jauh-jauh. Ya, mungkin Vika karena orang tuanya gak ngizinin pergi jauh-jauh. Leni pun ngasih saran ke Vika. Kasian kan, karena Vika seorang perempuan. Ya orang tuanya pun agak keberatan. Tapi karena Vika juga kayaknya pengen banget buat mendaki Gunung Salak ini, jadi dia akhirnya pun berbohong pada orang tuanya. Leni pun gak tahu kalau dia udah bohong pada orang tuanya. Ya udah Vik, kalau emang gak diizinin, mendingan jangan deh, daripada nanti orang tuamu jadi kepikiran kan. Tapi udah kok, aku udah diizinin. Akhirnya Lady dan teman-teman pun jadi berangkat mendaki gunung itu. Singkat cerita, pas di hari keberangkatan mereka pun mulai belanja makanan ringan, logistik dan lain-lainnya. Setelah sudah sampai di Jalan Bogor, mereka melanjutkan buat naik angkutan umum ke arah base camp Cidahu. Pas di angkutan umum, ada seorang bapak-bapak. Ya sekitaran umur 40 tahunan lah. Dia pun bertanya pada mereka, "Pada mau kemana nih? Kok bawa tas gede-gede banget?" Suami Leni yaitu Ferdi pun sempat jawab sama bapak itu, "Kami mau mendaki pak, ke Gunung Salak." "Oh, hati-hati ya. Jangan lupa nanti setelah kalian sampai di arah pos 1, kalian jangan bengong pokoknya. Jangan bengong ya." Leni pun di situ sempat menjawab, Oh iya pak." Ya, pikiran Leni juga gak ada herannya sih. Ya namanya ke gunung ya, jangan bengong lah. Apalagi pikiran kosong. Setelah sampai tepatnya kira-kira 200 meteran menuju base camp, angkutan itu tiba-tiba mogok. Mungkin habis bensin. Leni juga gak tahu sih penyebab angkutan itu mogok. Mereka pun akhirnya sepakat buat jalan kaki, karena gak terlalu jauh lagi menuju base camp. Sesampainya mereka di base camp jam 5 sore, mereka pun mengurusi maksi dan sebagainya, mengecek ulang peralatan mereka. Rencananya sih, mereka mau mendaki jam 8 malam, biar sampai di puncak itu besok pagi, pas 17 nanti. Buat sekalian mengibarkan bendera merah putih.
Mereka pun makan dulu di teras base camp buat isi perut, biar gak terlalu lemah buat mendaki nanti. Oh iya, waktu itu lumayan ramai pendaki. Mereka juga sempat gak kebagian tempat buat istirahat. Setelah jam 7:30 malam, dimulailah pendakian itu. Mereka berenam pun sempat baca-baca doa dulu sebelum mendaki, supaya dilindungi sepanjang jalan mereka. Mereka pun berjalan menuju arah ke pos 1. Cuma sampainya di pos 1, mereka menemukan seorang pendaki. Gak tahu deh dari tim mana. Tapi di antara mereka, ada seorang laki-laki yang lagi kesurupan. Begitu Lenny melihat mukanya, sangat menakutkan. Kayak aroma-aroma harimau. Tangan-tangannya nyakar-nyakar. Kukunya itu udah berdarah akibat nyakar tanah kayaknya. Suami Lenny, Ferdi, sempat bilang ke teman-temannya, "Sudah, jangan hiraukan. Pikiran jangan kosong dan jangan lupa berdoa." Ferdi pun sempat memegang tangan Lenny erat banget. Cuma anehnya, pas Lenny melihat kembali ke arah orang yang lagi kesurupan, kenapa mukanya itu sampai melihat Lenny dengan tatapan sangat tajam. Matanya itu merah, kayak melihat sesuatu ke tim mereka. Tapi Lenny berpikir positive thinking ya, mungkin karena lagi kerasukan. Dengan berjalannya waktu, mereka pun sampai di pos 3. Mereka berhenti dan istirahat sebentar ya buat meredakan capek. Mungkin sekitar 30 menit lah. Setelah istirahat, mereka melanjutkan kembali perjalanan itu. Di situ, Ferdi sebagai sweeper dan Sidik sebagai leader. Posisi Lenny ada di belakang Vika waktu itu. Cuma Lenny melihat Vika kayak begitu berat banget bawa tas carrier-nya. Ya mungkin karena perempuan, terus banyak barang di dalam tas itu. Tapi si Vika itu kayak udah keberatan banget. Udah mandi keringat, gak kayak orang biasanya. Ferdi pun di situ sempat keheranan. Kok Vika kayak bawa barang berat banget di situ? Vika juga gak sempat bilang apa-apa ke Lenny. Cuman setelah beberapa meter melewati pos 3, si Vika ini sempat bilang sama Lenny, "Len, bisa gantian gak bawa tasnya? Kamu bawa carrier aku." Lenny karena kasihan melihat Vika, ya udah dia mau dan setuju tukeran carrier. Tapi pas Lenny bawa, ngerasa ringan-ringan aja deh waktu itu. Pikir Lenny, oh mungkin dia kelelahan. Lenny juga sempat positive thinking, ya biasa aja dari situ. Setelah 100 meteran, Vika bilang lagi tuh ke Lenny, "Len, kok kayak makin berat ya tasnya?" "Ah, masa sih Vik? Perasaan tasku gak berat-berat banget deh. Dan tas kamu juga ringan-ringan aja." Tapi di situ, Ferdi sempat tepuk pundak Lenny buat pindah posisi. "Kamu pindah agak ke belakang, jangan terlalu dekat Vika." Lenny juga heran kenapa Ferdi sempat bilang gitu. Jadinya Lenny ada di belakang Denny. Sesampainya di tengah perjalanan, mungkin sekitar sekiloan lagi sampai di pos 4, Sidik sempat bilang, "Allahu Akbar!" Dian pun yang ada di belakang Sidik sempat nanya, "Kenapa Dik?" "Gak apa-apa, jangan melihat kanan kiri, jangan bengong, konsentrasi dan baca-baca doa. Pokoknya jangan sampai bengong." Lenny pun sempat ngerti di situ, mungkin karena ada sesuatu. Cuma ya yang namanya di alam pasti ada-ada aja lah. Setelah melewati pohon gede, di situ Sidik juga sempat teriak, "Woi break!" Ya mereka pun sempat break di situ. Mereka minum-minum, makan-makan ringan sebentar. Cuman si Dion sempat loncat di situ. Posisinya kan si Dion deket Vika. Nah dia tiba-tiba loncat sambil bilang, "Astagfirullah, Allahu Akbar." Mereka pun kaget kan sampai air minum Lenny tumpah. Cuma suami Lenny, Ferdi, kayak udah ngerti deh. Dia juga sempat bilang, "Wah, ada yang gak beres nih." Si Denny sempat tanya sama Dion, Woi Yon, kenapa lu? Hati-hati dong, kalau Lenny jatuh gimana?" "Ah lu mah, gak apa-apa Den, kaki gue digigit serangga." Cuma kenapa kok pas Lenny lihat muka Dion, pucet banget mukanya. Nah si Vika di situ bilang, "Kok pundak gue berat banget ya? Kayak ada sesuatunya." Nah setelah Vika bilang begitu, tiba-tiba dia pingsan. Dan teman-temannya gak tahu kenapa.
Sontak mereka pun kaget lihat si Vika pingsan. Mereka pun sempat menggotong si Vika di tempat yang agak datar posisinya. Terus suami Leni, si Ferdi bilang, "Ya udah, kita tunggu si Vika sadar. Nanti setelah sampai di pos 4, kita camp aja di situ ya." Setelah beberapa menit, akhirnya Vika sadar. Cuma dia agak keberatan di pundaknya. Si Ferdi kayaknya udah melihat sesuatu di diri Vika. Dia pun sempat baca-baca doa lewat air minum. Terus disuruh minum lah si Vika itu. "Nih, diminum dulu, mungkin kamu kecapean." Ya udah, mereka lanjutkan lagi sebentar karena sebentar lagi juga akan ke pos 4. Setelah itu, mereka lanjutkan sebentar karena sebentar lagi sudah sampai pos 4 karena gak jauh dari sini. Sampainya di pos 4, mereka pun ngecamp di situ karena mereka gak tega melihat si Vika yang udah begitu kecapean. Di situ juga cuman ada beberapa tenda. Ya sekitar 4-5 lah. Setelah itu mereka bangun tenda rapi-rapi. Terus si Dik, Dion dan Denny memasak makanan, ngopi-ngopi sambil bangun api unggun di situ juga. Nah, pas jam 2:30 pagi, setelah ngopi-ngopi, makan selesai, mereka pun tidur. Leni sama Vika, terus sama suami Leni juga. Dan tenda yang kedua, ada si Dion, Sidik sama Denny. Baru ada sekitar 1 jam mereka tidur. Tiba-tiba si Vika teriak kayak orang kerasukan. Dia pun meronta-ronta kayak orang kesakitan. "Kalian semua jangan deketin aku. Kalian semua pulang sana, pulang." Leni berikut tim kaget dong. Kok si Vika teriak-teriak gini? Nah di tenda sebelah, di tim lain, tiba-tiba keluar semua tuh. "Ada apa tuh? Ada apa?" Untung ada seorang bapak-bapak pendaki juga. Dia masuk ke tenda Leni dan tiba-tiba dia bilang, "Tolong kalian menjauh dulu, biar saya bicara dengan dia." Nah di situ, bapak itu coba ngobrol dengan makhluk yang merasuki Vika. Bapak-bapak itu bilang gini, "Kamu kenapa mengganggu dia? Emang dia salah apa sampai kamu mengganggu dia?" Makhluk yang ada di tubuh Vika pun sempat jawab, "Dia sudah kurang ajar. Dia sudah mengganggu anak buah saya." Sontak Leni kaget karena gak tahu apa yang diperbuat si Vika. Setelah beberapa jam kemudian, bapak-bapak itu sembuhin Vika. Akhirnya pun Vika bisa tidur lagi. Cuman setelah bapak itu keluar, dia sempat ngobrol sama suami Leni. Gak tahu mereka ngobrol apa, cuman Ferdi gak sempat bilang ke Leni. Dengan perjalanan waktu, pas di jam 6 pagi, Leni sempat bangun sama anak-anak lainnya. Rencana jam 8 udah sampai puncak, akhirnya mereka gagal. Leni juga sempat agak kecewa sih. Tapi ya udahlah, daripada dipaksain, mendingan si Vika sudah sembuh. Singkat cerita, dari pos 4 sampai puncak sekitar jam 12 siang. Mereka pun gak ketemu apa-apa di situ. Semua lancar-lancar saja. Mereka mengibarkan bendera merah putih sama memeriahkan ulang tahun Leni sama Ferdi. Setelah kurang dari 2 jam mereka di puncak, akhirnya mereka pun bergegas untuk turun. Sekitar pukul 2 siang mereka turun. Nah, sesampainya turun, tiba-tiba di situ ada kabut tebal yang menyelimuti mereka. Sontak, mereka pun untuk siap-siap buat menyalakan headlamp mereka. Setelah melewati pos 6, si Vika tiba-tiba pingsan lagi. Sontak Leni sama teman-teman lainnya kaget. Sidik yang tadinya di bagian sweeper sempat lari ke arah Vika. Cuman si Dion yang sebagai leader, dia gak dengar kalau Vika pingsan lagi. Leni pun sempat teriak ke Dion, "Yon, tunggu, Vika pingsan lagi." Dion pun langsung balik lagi buat menolong Vika. Di situ Leni takut kalau Vika kerasukan lagi. Tapi alhamdulillah, akhirnya dia gak sampai kerasukan lagi. Selang beberapa menit, Vika sadar. Terus dikasih minum sama Denny. Udah gitu, mereka lanjutkan lagi biar nanti sampainya di pos 4 gak sampai sore. Niatnya sih, mereka mau bermalam lagi di pos 4. Dan baru besok paginya, mereka kembali turun untuk menuju ke base camp. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Cuman setelah melewati pos 5, kan ada rimbunan pohon. Kayak pohon cuman akarnya melilit kayak ular. Nah di situ, si Dion sebagai leader tiba-tiba lari ke arah belakang. Kayak orang ketakutan. Sontak yang lain pun kaget. "Ada apa kamu, Dion?" kata Ferdi. "Gak apa-apa Fer,
Mendingan kamu aja deh yang di depan. Aku di tengah aja, biar si Denny jadi sweeper. Tapi aku sama anak-anak yang lain bener-bener gak lihat apa-apa. Cuma Leni lihat Vika kayak mengung gitu pikirannya. Ya kayak kosong gitu. Terus Leni juga sempet nanya sama Vika. Woi Vik, bengong mulu. Jangan bengong, baca doa jangan sampai kosong ya. Konsen lihat ada yang di depan kita. Soalnya kurang jelas nih jalannya. Mereka pun melanjutkan jalan ke pos 4. Samanya di pos 4, mereka makan-makan, minum sisaan logistik mereka. Untungnya si Denny ngerti bisa masak. Si Leni sendiri yang udah nikah masih kurang bisa sih. Singkat cerita, sekitar sampai di pos 4 itu jam 5-an. Nah mereka pun siap-siap nyalakan api unggun. Oh iya, di situ cuma ada 4 tenda. Mungkin sisanya sudah pada turun duluan. Jelang beberapa jam sekitar jam 7 malam, hujan deras. Leni sama yang lainnya pun bergegas buat tidur. Nah, setelah jam 12 malam ini, Leni kebangun. Tiba-tiba melihat Vika habis dari keluar tenda. Sontak Leni kaget dong, dikira siapa, main masuk aja. Dan ternyata itu Vika. Lu habis dari mana Vik? Sampai kaget gua, dikira siapa. Habis pipis, soalnya kebelet banget. Ya udahlah, karena itu Vika, Leni pun melanjutkan tidur. Selang beberapa lama, ada kali sekitar setengah jam, ada lagi yang buka tenda. Ternyata itu si Vika lagi. Sempet Leni kaget dong, dia keluar masuk mulu. Leni pun nanya lagi. Cuman anehnya, kenapa pas ditanya, si Vika gak jawab. Duduk aja kayak orang bingung. Sontak Leni nanya sama Ferdi. Fer, bangun. Fer, bangun Fer. Kenapa sih? Ganggu mulu. Udah tahu dingin. Si Vika kenapa tuh? Orang gak apa-apa kok Udah tidur aja. Ya udah. Leni juga sempat positive thinking dari situ. Pas jam 5 pagi, ada seorang pendaki. Mungkin dari tenda sebelah. Dia teriak. Ada mayat. Sontak Leni sama teman yang lain pun pada keluar. Hah? Mayat? Di mana mbak? Kata Leni ke pendaki itu. Di situ mbak, di situ. Sontak Leni sama teman yang lain ngeliat ke arah mayat itu. Dengan kaget campur keringat dingin, ternyata itu si Vika. Dia lagi tergeletak di dekat pohon, sedikit lagi ke jurang. Sontak suami Leni, Ferdi sama yang lain pun lari menolong Vika. Akhirnya Vika diangkat ke tenda. Udah di situ dia disadarkan, tapi alhamdulillah dia cuma pingsan. Setelah beberapa jam, Vika siuman. Leni sama yang lain pun sempat nanya ke Vika. Apa yang terjadi Vik? Vika belum sempat jawab, cuma selama beberapa detik dia jawab. Mungkin karena dia sedikit shock. Dan dia jawab begini. Semalam sekitar jam 9 malam, aku tiba-tiba ada yang manggil. Seorang perempuan baru bayi memakai selendang hijau. Ditambah pakai mahkota mengajak aku. Katanya sih buat lihat pentas seni. Cuman aku sempat gak mau. Tapi tiba-tiba tubuh aku ada yang narik. Di situ Leni kaget. Terus yang semalam bolak-balik keluar tenda siapa dong? Leni sama yang lain pun begitu gak percaya dengan kejadian itu. Cuma Denny sempat nanya. Sekarang jujur aja Vic. Kamu udah berbuat apa sampai kamu begini? Kok yang lain gak tuh? Cuma dari awal kamu doang yang begitu. Tapi di situ Leni sempat menoleh ke Denny. Udah, biar dia istirahat dulu, kata Leni. Mungkin Denny kesel kenapa si Vika yang selalu diancam sama makhluk-makhluk itu. Nah, aneh. Di situ si Ferdi sempat ngajak packing. Wah, ada yang gak beres. Mending kita cepat beres-beres, terus langsung cabut aja dari sini. Udah gak beres di sini, ayo. Mereka pun sempat packing-packing barang-barang mereka semua. Nah, setelah beres semua, sekitar jam 7 pagi, mereka melanjutkan perjalanan kembali menuju base camp. Setelah berjalan menuju pos 1, tiba-tiba mereka dikejutkan sama suara seperti seorang kakek-kakek. Dia bilang, Wanita itu harus tanggung jawab. Sontak Leni kaget. Leni nanya ke yang lainnya, kalian denger itu enggak? Tapi mulut Leni dihadang sama Ferdi. Lalu Denny Dion pun negor Leni. Udah jangan didengarkan, abaikan saja. Nah, singkat cerita, mereka pun sampai di base camp jam setengah 11 siang. Di situ
Mereka istirahat sebentar sambil menunggu angkutan umum yang kemarin mereka sudah pesan. Sebelum menunggu, mereka makan-makan sisa logistik. Kebetulan ada sedikit sisa logistik mereka. Cuman mereka sempat nanya sama si Vika supaya Vika jujur. Cuma dia sempat ragu-ragu. Tapi akhirnya Vika jujur di situ. Maaf ya sama kalian, gara-gara aku jadi ngerepotin kalian. Kemarin aku sempat bohong sama orang tuaku. Aku bilang mau mendaki ke Ciremai, padahal ke Gunung Salak. Abisnya aku pengen mendaki gunung ini. Maaf ya. Terus kemarin pas sebelum pos 1, aku sempat nebas pohon. Terus aku ludahin pohon itu. Cuman aku gak sengaja sambil nendang-nendang pohon itu. Abisnya pohon itu daunnya kayak segumpal bola. Jadi sempat aku ludahin pohon itu. Terus aku tendang-tendang. Di situ pas Vika bilang gitu, dijawab sama Ferdi. Kalau waktu Vika bawa carrier yang terasa berat, ternyata Ferdi melihat anak kecil ada di tas carriernya Vika. Pantas Vika agak kerasa berat. Terus pas Jion lari ke belakang itu, dia juga sampai melihat kakek-kakek tua bawa tongkat, pakai baju serba kayak adat Badui. Di atasnya pakai sangkul. Kakek itu melihat si Dion dengan mata merah. Makanya Dion lari ke belakang. Tapi ya udahlah, yang penting selamat gak sampai kenapa-napa. Singkat cerita, mereka pun sampai di area kota mereka, yaitu Kuningan, Jawa Barat. Dengan begitu lelah, tapi pengalaman yang begitu berharga. Nah, sampainya di kota mereka, ya sekitar jam 6 sore. Memakan waktu hampir 7 jam dari kota Bogor via Cidahu. Nah, begitulah pengalaman mereka. Jadi kesimpulannya sih, dimanapun kita berada jangan melakukan hal yang bisa merugikan tanpa berpikir terlebih dahulu apa dampaknya. Dan selalu berperilaku sopan dimanapun kita berada. Untungnya saja, di situ Vika masih selamat. Coba kalau enggak, gimana orang tuanya coba? Jika tiba-tiba dengar anaknya celaka di gunung, pasti bakal terpukul banget. Apalagi orang tuanya sebenarnya gak ngizinin. Ya mungkin segitu aja sih cerita kali ini. Jika kalian punya cerita seram yang ingin kalian bagi, kalian bisa kirim cerita kalian via DM, IG, Facebook, atau melalui email lah yang ada di bawah ini. Atau misalkan kalian pengen jadi narasumber langsung, kalian bisa langsung kontak kami. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.